Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kelompok kami untuk mepresentasikan tugas besar mekanika fluida dan hidrolika yang antara lain terdiri dari 3 orang dengan kami sendiri, Ganang Udut Saputro dengan NIM 5212-11044. Kemudian saya Muhammad Kamia dengan NIM 5212111046. Dengan saya Muhammad Puji Trisaputra dengan NIM 5212111060. Baik, langsung saja presentasi akan kami mulai sebagai berikut. Selanjutnya langsung kepada presentasi. Apakah itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah cabang ilmu fisika yang berbicara tentang keadaan diam atau geraknya benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Fluida adalah benda yang tidak memberikan perlawanan terhadap perubahan bentuk geometris. Supaya bentuknya tetap fluida harus dibatasi dengan dinding kedap. Dan jika dinding ini diubah, maka bentuk geometri fluida akan berubah menyesuaikan diri. Ketidakmampuan fluida mempertahankan bentuk geometrisnya disebabkan oleh lemahnya gaya kohesi antar molekul. Berdasarkan kohesinya, fluida menjadi benda gas dan benda cair atau liquid. Fluida adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan diri dengan wadah atau tempatnya. Bila berada dalam keseimbangan, fluida tidak dapat menahan gaya tangensial atau gaya geser. Sehingga semua fluida memiliki derajat kompresibilitas dan memberikan tahanan kecil terhadap perubahan bentuk. Di samping adalah bentuk daripada fluida dan zat padat. Ikatan partikel-partikel fluida dalam skala molekul yang cukup kecil menahan tegangan geser dengan deformasi yang dinamis atau terus berubah. Kemudian zat padat, ikatan partikel dalam skala molekul yang besar, kemudian menahan geser dengan deformasi yang tetap. Perbedaan antara benda padat, cair, dan gas. Pada benda padat, jarak antar molekul rapat dan gaya kohesi antar molekul yang besar sehingga untuk tidak merubah atau tidak mudah terdeformasi. Pada benda cair, jarak antara molekul agar terpisah, gaya kohesi antar molekul tidak begitu kuat sehingga mudah dideformasi tetapi tidak mudah dimampatkan. Jika dibandingkan dengan benda gas, jarak antar molekul lebih besar dan gaya kohesi antar molekul dapat diabaikan sehingga gas sangat mudah dideformasi maupun dan dimampatkan. Fluida didefinisikan sebagai zat berdeformasi terus-menerus selama dipengaruhi suatu tegangan geser. Fluida, zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap bentuk ketika ditekan. Misalnya, zat cair dan gas. Bahan yang dapat mengalir dan bentuknya dapat berubah dengan perubahan volume. Fluida mempunyai kerapatan yang harganya tertentu pada suhu dan tekanan tertentu. Jika kerapatan fluida dipengaruhi oleh perubahan tekanan, maka fluida itu dapat mampat atau kompresibel. Contohnya udara ataupun gas. Sebaliknya, fluida yang kerapatannya hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan tekanan disebut tidak dapat mampat atau incompressible. Contohnya zat cair. Selanjutnya fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam, misalnya air dalam gelas. Karena sifatnya yang tidak dapat dengan mudah dimampatkan, fluida dapat menghasilkan tekanan normal pada semua permukaan yang berkontak dengannya. Pada keadaan diam maupun statistik, tekanan tersebut bersifat isotropik, yaitu bekerja dengan besar yang sama ke segala arah. Ditinjau dari regangan atau strain dan tegangan atau stres yang terjadi, pada batas elastisitas tertentu, perubahan benda padat sedemikian rupa sehingga regangan maupun strain berbanding lurus dengan tegangan stres. Regangan pada benda padat tidak tergantung waktu lamanya, gaya bekerja akan tetapi jika batas elastisitas pada padat tersebut tidak dilampaui, maka pada saat gaya tidak bekerja lagi, benda kembali ke bentuk semula. Pada zat cair, perubahan bentuk akan terus berlangsung pada saat gaya bekerja dan pada saat gaya tidak bekerja. Cairan tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula.
Ditinjau dari regangan atau strain dan tegangan stres yang terjadi pada batas elastisitas tertentu, perubahan benda padat sedemikian rupa sehingga regangan ataupun strain berbanding lurus dengan tegangan ataupun stres. Regangan pada benda padat tidak tergantung waktu lamanya gaya bekerja, akan tetapi jika batas elastisitas benda padat tersebut tidak dilampaui, maka pada saat gaya tidak bekerja lagi, benda kembali ke bentuk semula. Pada zat cair, perubahan bentuk akan terus berlangsung pada saat gaya bekerja, dan pada saat gaya tidak bekerja lagi, cairan tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Seperti grafik di gambar sebelah, yaitu yang menunjukkan hubungan tegangan geser dengan gradien kecepatan, di mana zat padat plastis ideal, zat cair non-Newtonian, zat cair Newtonian maupun zat cair ideal berbanding lurus dengan du ataupun dy. Kemampatan compressibility. Kemampatan adalah perubahan volume karena adanya perubahan atau penambahan tekanan yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal. Perbandingan tersebut dikenal dengan modulus elastis atau K. Nilai K untuk zat air sangat besar, yaitu 2,1 kali 10 pangkat 3 Newton per mil, sehingga perubahan volume karena perubahan tekanan akan sangat kecil dan dapat diabaikan, sehingga zat cair merupakan fluida yang dapat termampatkan atau incompressible. Dengan rumus K sama dengan min dP per dV per V. Apakah mekanika fluida tersebut? Mekanika fluida adalah bagian dari mekanika terapan applied mechanics yang mempelajari statika dan dinamika dari zat cair dan gas. Cakupan bidang mekanika fluida adalah mesin, kimia, kedokteran, aeronautikal, sipil, sport, dan otomotif. Aplikasi pada bidang teknik sipil adalah tangki air, reservoir bawah tanah, kolam renang, tebing sungai, pintu air, bendungan, dan sebagainya. Adapun karakteristik fluida adalah sistem untuk menggambarkan karakteristik fluida. Kemudian kualitas, kuantitas, sifat dasar atau jenis, ukuran numerik, dinyatakan dalam dimensi, perlu angka, satuan, dan standar. Review sistem satuan dan dimensi, besaran premier, panjang L, waktu T, massa M. Besaran sekunder, luas L pangkat 2 atau L kuadrat, kecepatan LT pangkat min 1, kerapatan ML pangkat min 3. Di bawah ini adalah daftar daripada review sistem satuan dan dimensi. Nomor 1 International System Unit ataupun SI dengan panjang meter untuk waktu second, dan berat ataupun massa kilogram, dan force newton kilogram kali meter dibagi S kuadrat. Kemudian US customary atau FPS dengan panjang kaki foot, waktu adalah second detik, untuk berat slope LB pangkat S2, ulangi, LB kali S pangkat 2 bagi per feet, dan force pound LB. Demikian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Kamyah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lanang atas kesempatannya. Demikian saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Saya Muhammad Kamyah, NIM 521210046. Properti fluida atau sifat-sifat fluida. Properti fluida yang diperhatikan dan diabaikan. Kerapatan atau specific density, dan berat jenis atau specific weight. Viskositas, kompresibilitas, tegangan permukaan atau interfacial tension. Tekanan atau fluid pressure, absolute dan relatif. Tekanan uap atau vapor pressure. Temperatur. Properti fluida yang diperhatikan sebagai berikut. 1. Bahan yang memenuhi definisi fluida. Zat-zat tersebut akan mengalir apabila padanya bekerja sebuah tegangan geser. Contoh air, minyak, dan udara. Properti fluida yang diabaikan. 1.
bahan yang berperilaku seperti benda padat. Jika tegangan geser kecil, jika tegangan geser melampaui nilai kritis, zat-zat tersebut akan mengalir. Contoh lumpur, aspal, dempul, odol atau pasta gigi, lahar dingin, dan sebagainya. Gravitasi jenis atau specific gravity. Perbandingan kerapatan fluida tersebut dengan kerapatan air pada suhu 4 derajat Celcius atau 39,2 derajat Fahrenheit. S sama dengan R, F per R, water. Kekentalan atau viscosity, sifat tambahan untuk menggambarkan fluiditas dari fluida. Kekentalan adalah sifat fluida dalam melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Karena minyak dan air yang mempunyai R hampir sama, tapi mempunyai perilaku berbeda saat bisa kita lihat contoh gambar di sebelah saya. Demikian gambar tersebut. Fluida statis atau fluida dalam keadaan diam. Salah satu sifat yang penting dari fluida adalah timbulnya tekanan pada sekelilingnya. Besarnya tekanan fluida tergantung dari ketinggian atau kedalaman fluida pada suatu titik. Sebagai contoh, suatu cairan yang berada di dalam suatu tempat atau wadah dalam keadaan terbuka. Contoh gambar berada di sebelah kanan saya. Fluida statis atau fluida dalam keadaan diam. Salah satu sifat yang penting dari fluida adalah timbulnya tekanan pada sekelilingnya. Besarnya tekanan fluida tergantung dari ketinggian atau kedalaman fluida pada suatu titik. Sebagai contoh, suatu cairan yang berada di dalam suatu tempat atau wadah dalam keadaan terbuka. Contoh gambar ada di sebelah kanan saya. Tekanan yang dihasilkan oleh suatu tabung berisi cairan dapat diukur dengan mempergunakan alat pengukur tekanan. Contoh sebagai berikut ada di sebelah kanan saya. Berbagai istilah yang dipergunakan untuk menyatakan tekanan suatu fluida yang dihasilkan pada sisi-sisinya adalah tekanan, beda tinggi, energi. Istilah tekanan yang paling banyak dipergunakan untuk fluida adalah beda tinggi. Contohnya ada di sebelah kanan saya. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya dapat saya lanjutkan kepada Mas Puji. Terima kasih. Terima kasih buat Mas Kam ya waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Puji Trisaputra NIM 5211060. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara saya sebagai berikut. Beda tinggi dapat diukur dengan menggunakan manometer. Contoh penggunaan manometer ada di samping sebagai berikut. Cairan yang dipergunakan untuk manometer biasanya adalah cairan yang memiliki kerapatan yang jauh lebih besar dari cairan atau fluida yang akan diukur. Tekanan statis. Apabila suatu fluida dimasukkan ke dalam suatu tabung atau wadah, tekanan yang ditimbulkan pada sisi-sisinya dapat diukur dengan mempergunakan suatu tabung manometer sederhana. Tekanan ini disebut tekanan statis atau beda tinggi statis. Tekanan fluida. Dalam berbagai hal, tekanan dapat dilakukan terhadap suatu fluida dengan maksud untuk menyalurkan daya, yaitu memberikan gaya atau dorongan terhadap fluida di dalam tabung-tabung. Penjelasan pengertian hidrolika dan rumusnya. Apa itu hidrolika? Dari kata-katanya kita bisa menyimpulkan kata hidro yang erat hubungannya dengan zat cair. Jadi hidrolika adalah cabang ilmu teknik sipil yang mempelajari tentang perilaku zat cair terhadap cabang ilmu yang hampir sama namun berbeda, yaitu ilmu hidrologi yang mempelajari tentang air hujan, debit sungai, banjir, dan sejenisnya. Pemanfaatan ilmu hidrolika ini antara lain untuk pembuatan bangunan sebagai fasilitas hidup. Contohnya pipa saluran air, misalnya membuat gorong-gorong atau pipa PDAM yang letaknya perlu diperhitungkan sedemikian rupa sehingga setiap rumah dapat teraliri dengan deras. 2. Bangunan penutup air pada bendungan sehingga dapat diatur seberapa besar volume air yang akan ditahan dan dialirkan. 3. Pipa tambang minyak. 4. Sungai. 5. Kolam. 6. Pelabuhan. 7. Pengendalian banjir seperti penentuan daerah rawan banjir sehingga perlu dipikirkan
bagaimana langkah terbaik dalam mencegah banjir seperti di kota Jakarta, Indonesia dibuat sungai banjir kanal barat dan sungai banjir kanal timur. Irigasi pertanian, misalnya pembuatan arus transportasi air yang dapat membagi semua lahan persawahan dengan baik dan adil sehingga semua petani mendapatkan hasil panen yang baik karena tanamannya mendapatkan minum secara teratur. Dalam ilmu hidrolika dipelajari bagaimana perilaku dan sifat zat cair dalam sebuah bejana sehingga pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan dan berguna dalam menunjang kehidupan bermasyarakat. Penggunaan ilmu hidrolika dapat ditentui di dunia otomotif, yaitu sistem rem hidrolik yang dengan tenaga injakan kecil dapat diperbesar untuk menghentikan kendaraan yang sedang melaju kencang. Bisa dibayangkan apabila kaki haus langsung menahan kendaraan agar berhenti, maka bukannya berhenti kendaraannya tapi pengemudi bermacam-macam. Rumus hidrolika dapat dijumpai pada cabang ilmu teknik sipil. Ini membutuhkan pengetahuan ilmu matematika atau disebut kalkulus. Rumus hidrolika. Di dalam praktek, faktor penting dalam studi hidrolika adalah kecepatan atau disebut dengan V atau debit aliran Q. Dalam hitungan praktis, rumus yang banyak digunakan adalah persamaan kontinuitas atau Q sama dengan A kali V, dengan A adalah tampang aliran. Apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui, maka debit aliran dapat dihitung. Demikian pula jika kecepatan debit yang diperlukan untuk melakukan debit tersebut. Dengan kata lain, dimensi pipa atau saluran dapat ditetapkan. Biasanya debit saluran ditentukan oleh kebutuhan air yang diperlukan oleh suatu proyek, kebutuhan air minum suatu kota, dan irigasi, debit pembangkitan tenaga listrik, dan sebagainya, atau debit yang terjadi pada proyek tersebut. Dengan demikian, besaran debit aliran adalah sudah tertentu. Berarti untuk bisa menghitung tampang aliran A terlebih dahulu harus dihitung kecepatan V. Rumus Senzi, penjelasan seperti yang diketahui bahwa perhitungan untuk aliran melalui saluran terbuka hanya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus empiris. Karena adanya banyak variabel yang berubah, untuk itu berikut ini sampaikan rumus-rumus empiris yang banyak digunakan untuk merencanakan suatu saluran terbuka. Cizi berusaha mencari hubungan bahwa zat air yang diketahui saluran terbuka akan menimbulkan tegangan geser atau tahanan pada dinding saluran dan akan diimbangi oleh komponen gaya berat yang bekerja pada zat cair dalam aliran. Di dalam aliran seragam, komponen gaya berat dalam aliran adalah seimbang dengan tahanan geser, di mana tahanan geser ini tergantung pada kecepatan aliran. Setelah melalui beberapa penurunan rumus, akan didapatkan persamaan umum penjelasan pengertian dan rumus hidrolika. Contohnya seperti gambar berikut. B. Rumus Manning. Rumus Manning yang banyak digunakan pada pengaliran di saluran terbuka juga berlaku untuk pengaliran pipa. Rumus tersebut mempunyai berikut. Gambar berikut sebagai contohnya. Dengan N adalah koefisien Manning dan R adalah jari-jari hidrolik, yaitu pembanding antara luas tampang aliran A dan keliling basah P. Contohnya juga sebagai berikut. Untuk pipa lingkaran A sama dengan pi D kuadrat dibagi 4 dan P sama dengan pi D sehingga atau R pi D kuadrat bagi 4 dibagi pi D sama dengan D per 4 D 4R. Untuk aliran di dalam pipa persamaan menjadi V 0,397 dibagi N D 2 bagi 3 I 1 dibagi 2. Contoh soal hidrolika. Udah bang. Contoh siklus hidrolika sebagai berikut adalah gambar sebagai berikut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas penyampaian dan kekurangan dalam kami menyusun ataupun kekurangan kami dalam menyampaikan maksud dan hal tersebut. Sebagai bahan pendukung tugas besar, mohon kiranya Bapak Insinyur Komarudin STMT berkenan untuk menerima presentasi yang kami haturkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik Sipil Udara Jaya, jaya, jaya.